sampai pada akhir hidupku. Amin. Dia capai segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Ayo anak Tuhan memuji Tuhan di rumah Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, silakan Pak Bomo. Yesus kau ambil di alam menyembah Engkaulah Tuhan. Ayo semua Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Baik saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera bagi kita semua, khususnya anak-anak Tuhan di malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kepada firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca, dan di malam hari ini yang ditunggu-tunggu anak-anak Tuhan ingin, sebenarnya hari ini soulmate ya, sholat Jawa. Cuma karena Pak Bobo membawa judul, nanti tulisannya terlalu banyak. Jadi Pak Bobo bawa judul hari ini, orang yang tidak percaya Yesus, mereka tidak akan dibangkitkan sehingga 1000 tahun selesai. Untuk itu sebelum Pak Bobo kita sama-sama membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam.
Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di malam hari ini hamba-Mu mohon padamu Tuhan. Berikanlah hamba-Mu kekuatan, hikmat, marifat. Taruhlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah hamba-Mu, biar hamba-Mu pada malam hari ini mampu menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Karena di malam hari ini Tuhan, yang kami anak-anak Tuhan ingin mendengarkan Tuhan. Yang mana kami semua rindu ingin mendengarkan apa yang terjadi setelah kami semua akan mati. Dan Tuhan memanggil kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan kuatkan kami, biar kami semua sama-sama Tuhan, iman kami semakin kuat dan kami semakin yakin dan percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang kami sembah. Bapa, taruhlah kuasa Roh Kudus pada hamba, kuatkan hati hamba-Mu Tuhan, biar pada waktu hamba-Mu menyampaikan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang dijamah, banyak jiwa-jiwa yang ketakutan, mereka kembali kepadamu. Domba-domba yang hilang, Tuhan jamah mereka Tuhan. Berikanlah roh ketakutan, biar mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka waktu mendengarkan firman kebenaran, ada roh ketakutan kepada mereka, supaya mereka takut dan mereka tahu kalau Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, berkati kami Tuhan. Taruh kuat kuasa Roh Kudus pada hamba-Mu, biar pada waktu hamba menyampaikan mereka bisa mendengarkan, telinga mereka bisa terbuka. Taruhlah kuasa itu Tuhan di lidah hamba-Mu, biar hamba-Mu menyampaikan mereka bisa mendengarkan, dan mereka menyerahkan diri mereka dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar mereka bersama-sama kami akan dibangkitkan pada Engkau datang Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ampunilah atas kesalahan kami Tuhan. Biar pada waktu kami mau mendengarkan firman kebenaran, ada jamahan Roh Kudus. Biarlah kami semua menerima firman kebenaran-Mu Tuhan dengan damai sejahtera. Biarlah kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, jamah kami semua Tuhan. Biar kami takut akan Engkau. Biarlah roh-roh jahat kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Engkau jamah kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menabur benih-benih rohani di kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih banyak Bapak. Berkati anak Tuhan di malam hari ini, yang sakit medis Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sakit penyakit karena kuasa roh jahat kami putuskan dalam nama Yesus. Kuduskan mereka Bapak. Berkati kami semua anak-anak Tuhan di malam hari ini yang belum mencicipi susah kasih. Tuhan Yesus berkati anak-anak yatim piatu, ibu janda yang sudah tidak bekerja, duda yang sudah tidak bekerja. Tuhan Yesus berkati mereka dengan cara kasih. Berkati kami semua Tuhan, karena Tuhan di malam hari ini yang nonton secara live maupun secara ulang. Tuhan berkati kami semua. Bapak, berkati keluarga Solata BM2 dan hamba-Mu, Kau berkati, berikan kekuatan kepada hamba-Mu. Keluarga yang Kau jamah, lindungi kami. Pagari rumah hamba-Mu dengan malaikat-Mu yang kudus. Pagari rumah kami, tim Solata BM2 dengan malaikat-Mu yang kudus. Berkati keluarga Pastor Barani, keluarga Pak Atta, keluarga Pak Lobo, keluarga Pak Mordekai Palidara, keluarga besar Pak Leo, Pak Budiman, Pak Bambang, Pak Yusuf, Pak Slamet Riyadi, Pak Wahyudi, Ibu Abre, Ibu Sofiatul, Pak Marban Diki Sembiring, keluarga besar Pak Bambang. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang siap sedia memberikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Berkati
Berkati tangan-tangan yang memberikan pemberian dengan hati untuk melayani Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Berkati tangan-tangan yang memberikan untuk kami semua melayani sama-sama. Melayani anak-anak Tuhan, melayani Engkau Tuhan. Berkati kami semua. Berkati kami yang mana siap sedia melayani Engkau. Berkati baik sebagai oma, suami istri, berkati mereka. Berkati anak-anak cucu mereka. Anak-anak Tuhan yang membantu bersama dengan kami melayani Tuhan. Dan yang nonton maupun secara live maupun secara ulang, terus berkati kami dalam pekerjaan kami. Baik pekerjaan kami sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani, nelayan, tukang sapu, tukang parkir, dokter, suster, bidan, pilot, nakoda, apapun pekerjaan kami hingga yang paling terendah. Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup, kami semua siap menerima dan mendengarkan firman kebenaran. Haleluya. Mari percaya katakan amin. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Bomo menyampaikan bahwa sebelum Pak Bomo membaca firman Tuhan di dalam Wahyu 20 ayat yang kelima, sesuai judul perikop malam hari ini. Pada waktu kebangkitan pertama, orang yang tidak percaya Yesus tidak akan dibangkitkan. Untuk itu anak-anak Tuhan, Pak Bobo menyampaikan, pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Anda mau jadi orang yang bagaimana? Saya kasih peringatkan seperti apa Tuhan. Anda mau jadi orang benar yang sudah mati, mau dibangkitkan? Atau orang benar yang sudah masih hidup? Kalau pada waktu akhir zaman, nanti kita orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan. Dan orang yang hidup akan akan rapture, terangkat. Nanti Pak Bom kasih ayat. Gimana dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus? Yang mati mulai dari zaman Adam, tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka orang-orang yang jahat. Mereka mati. Bagaimana mereka? Atau Anda yang sekarang Abdul ini, orang Kristen yang kepala batu, yang cuma Kristen KTP, bertobatlah. Kau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saya sebenarnya tidak mampu. Saya minta tuntunan Roh Kudus jamah saya. Orang yang masih hidup, orang yang tidak percaya, mereka tidak diangkat dan mereka akan mengalami derita-derita yang setengah mati, pokoknya belum pernah Anda rasakan. Anda akan mengalami penderitaan setelah orang-orang kudus diangkat. Anda tinggal di dunia akan Anda meratapi penyiksaan yang sangat luar biasa. Dan Anda akan mati. Bumi akan habis. Malam hari ini Pak Bombom akan menjelaskan secara Alkitab ya. Sebelum saya menjelaskan, saya mau ingatkan. Tuhan Yesus, saya berdoa. Tuhan Yesus, jamah malam hari ini. Nubuatan terjadi, anak-anak Tuhan yang nonton hari ini. Buka hati kalian, buka hati.
buka hati kalian. Biarlah kalian mati cuma 1 kali, jangan 2 kali. Oke, baik saudara. Baik, siapkan. Kita buka dalam kitab Wahyu 20 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan pertama. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa berakhir masa 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan pertama. Di sini firman Tuhan katakan, orang yang mati tidak di dalam Kristus tidak akan dibangkitkan sebelum ada masa 1000 tahun. 1000 tahun bagaimana? Untuk itu, jangan lewatkan khotbah malam hari ini. Jangan Anda keluar masuk. Pada waktu anak-anak Tuhan, kita semua akan mati sebelum kedatangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan datang. Kita semua yang hidup dalam nama Yesus, mati dalam nama Yesus, kita semua akan dibangkitkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun ini. Inilah kebangkitan pertama. Jelas karena mereka tidak dibangkitkan. Yang dibangkitkan adalah orang-orang mati di dalam nama Tuhan. Untuk itu, mari kita baca di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-28 hingga 39. Janganlah kamu heran akan hal itu. Yang tadi saya baca di Wahyu 20 ayat 5. Janganlah kamu heran. Janganlah kamu heran. Sebab saatnya akan tiba, semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Dan mereka telah berbuat baik, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mereka akan bangkit dihukum, tapi belum. Pada waktu mereka dibangkitkan, pada waktu masa 1000 tahun setelah selesai. Ingat baik-baik anak-anak Tuhan, bertobatlah di malam hari ini. Jangan menjadi orang bebal. Anda tidak akan dibangkitkan. Hanya orang yang dibangkitkan, yang telah mengenal Yesus, mulut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan mendengarkan Yesus. Yesus mengatakan, bangkitlah kau. Kita baca dalam 1 Tesalonika. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu Anda melihat, pada waktu Anda masih hidup, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Anda yang sudah mati di dalam Yesus Kristus, Anda yang mati sekarang, dari dulu, sekarang, Anda akan dibangkitkan lebih dahulu. Setelah Anda dibangkitkan, orang yang hidup, yang percaya dalam nama Yesus,
Dalam baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Anda akan rapture, terangkat ke surga bersama-sama Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus. Dan Anda siap memerintah bersama Tuhan Yesus 1000 tahun lamanya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus? Bagaimana dengan mereka, orang yang mati dari zaman Adam sampai pada waktu kedatangan Tuhan Yesus? Mereka akan mati, mereka tetap tinggal di kuburannya, mereka belum dibangkitkan selama 1000 tahun itu. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup pada waktu kita rapture? Mereka akan mengalami penyiksaan di dalam dunia dan mereka akan mati, dihabiskan. Sebentar, ayat. Pada waktu gempa bumi besar dahsyat yang tidak pernah mereka rasakan, manusia zaman sekarang tidak pernah merasakan gempa bumi yang begitu dahsyat, mereka tidak akan mengalami. Dan pada waktu itu mereka akan mengalami gempa bumi yang sangat luar biasa. Mereka akan berteriak, Tuhan, Tuhan, lebih baik kami mati ditimpa dengan gunung. Kami tak dapat melihat-Mu, Tuhan, kami cahayamu, kami tak dapat melihat. Nah, sebentar saja ayatnya. Kita kembali kepada anak-anak Tuhan yang rapture dan dibangkitkan. Sebentar saya akan jelaskan mengenai orang yang mati, orang tidak dalam Tuhan. Mereka belum dibangkitkan, mereka masih dalam kuburan. Dan orang-orang yang sekarang yang keras kepala, mereka akan mati. Mereka tidak menikmati 1000 tahun. Amin, saudara. Kita baca dalam 1 Korintus 15. Ayat 51 hingga ke 55. Kita baca baik-baik ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia, inilah rahasianya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah di dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena kita yang dapat binasa ini harus mengelakkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengelakkan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengelakkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengelakkan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Saudara-saudara yang terkasih, orang yang hidup di dalam nama Yesus Kristus, Anda pada waktu Anda sudah mati, Anda dibangkitkan, Anda akan memakai tubuh kemuliaan seperti Yesus Kristus pada waktu dia mati dan dia bangkit hari yang ketiga. Kalian semua akan mendapatkan tubuh kemuliaan yang tidak bisa haus, tidak akan mati. Yang dulu anak-anak Tuhan yang sakit, yang dulu pernah sakit penyakit karena mati, tidak pernah dia sembuh karena penyakit, mungkin kakinya patah atau tidak bisa duduk berdiri, apapun yang terjadi, matanya buta, kekurangan, akan diubah dengan baju yang baru, tubuh yang baru. Engkau akan sempurna dan tidak akan bisa mati. Haleluya. Katakan di rumah, katakan amin. Kita membaca firman Tuhan tentang akhir zaman sangat luar biasa. Karena kita akan mengangkat dalam perjanjian baru kitab surat-surat rasul dan kitab para nabi. Kita akan mengangkat karena ikat tali benang merah tidak bisa diputuskan dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru. Itulah firman Tuhan kebenaran. Hati-hati. Anda yang belum bertobat, Anda dengarkan malam hari ini. Khotbah malam hari ini Pak Bob sebenarnya belum siap. Belum siap karena apa? Bukan karena Pak Bob tidak tahu. Pak Bob belum mencari jiwa-jiwa. Karena malam hari ini saya percaya dalam nama Yesus, banyak orang yang bertobat
Tuhan banyak. Serahkanlah dirimu di dalam nama Tuhan Yesus. Anda akan dibangkitkan pertama. Dan Anda tidak akan mati dua kali. Karena Anda percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda akan memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus yang mati dan bangkit. Haleluya, haleluya. Yang di rumah percaya katakan amin. Bagaimana mereka yang jahat masih hidup ketika kedatangan Yesus yang kedua? Jelas Anda di rumah akan bertanya. Mari kita baca sama-sama dalam 2 Tesalonika. Satu ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. 9. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, ada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang berjalan-jala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus? Mereka akan tinggal dan mereka akan mengalami penyiksaan, bencana begitu besar. Mereka mati, musnah. Disitulah iblis diikat di rantai selama 1000 tahun. Karena iblis tidak tahu dia mau kemana, dia mau menyesatkan siapa. Tidak ada lagi yang bisa disesatkan. Untuk itu iblis akan diikat. Anak-anak Tuhan yang sudah dibangkitkan, sudah rapture, sudah diangkat bersama Bapa di sorga. Kalian menerima, kalian namanya hidup dengan Tuhan selama 1000 tahun. Ingat Yohanes 14 ayat 1-2 yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat. Yohanes 14 ayat 2 dan ketiga. Banyak tempat. Oh Yerusalem, kota mulia. Saudara, lanjut. Kita baca dalam Wahyu 20. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Berbahagialah kalian yang mati dalam Kristus, Anda akan dibangkitkan yang pertama. Haleluya. Yang orang mati. Ingat ya, ada kebangkitan 2 kali. Yang pertama untuk orang yang percaya, yang kedua untuk orang yang tidak percaya. Amin Tuhan. Anda yang dibangkitkan pertama, siap sekarang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Kan rumah katakan amin. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Haleluya, haleluya. Anda mau yang diberkati malam hari ini? Yang di rumah katakan amin. Anda akan memerintah bersama Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun sebagai raja. Karena Anda dan saya yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak-anak raja di kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang mati? Bagaimana dengan orang-orang yang mati di luar Yesus?
bahwa mereka belum dibangkitkan. Terus nanti mereka bangkit bagaimana? Ini dia. Sebelum Bapak membaca di Wahyu 20 ayat yang ke-7, pertanyaannya ada yang bertanya, Pak Bobo, kenapa mereka mati? Sebelum Pak Bobo menjelaskan kenapa mereka nanti dibangkitkan yang kedua, iblis dilepaskan ya. Ingat ya, setelah 1000 tahun, iblis akan dilepaskan dan mereka akan dibangkitkan. Untuk itu Pak Bobo menjelaskan dulu pada waktu mereka mati. Bagaimana mereka mati? Pak Bobo buka dalam, nanti kita kembali ke Wahyu 20 ayat 7 ya. Kita buka dalam Wahyu 12 ayat 18 sampai 20 ya. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelalah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu dan memberikan kepadanya kawan yang penuh dengan anggur kegembiraan murkanya, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Jadi setelah anak-anak manusia yang hidup dalam Kristus, mereka mati, mereka dibangkitkan. Terus anak-anak Tuhan yang masih ada, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka rapture, terangkat bersama Kristus. Terus yang tinggal siapa? Yang tinggal adalah para orang jahat dan para orang abdul yang sudah mati dari zaman Adam sampai pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Mereka tidak dibangkitkan, dan orang-orang yang masih hidup akan mengalami penyiksaan, akan mengalami goncangan, gempa bumi yang belum pernah terjadi dahsyatnya. Kita baca dalam dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Pada waktu itu orang yang tidak mengenal Yesus, mereka akan berteriak. Mereka tidak mampu melihat cahaya Tuhan. Karena Dialah terang. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Dan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang belum pernah dibaptis dan belum pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka ketakutan dan mereka berkata kepada gunung-gunung, batu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia, karena mereka tidak mau mengalami penyiksaan. Mereka mau langsung mati dan mereka akan musnah. Ingat saudara-saudara, saya belum berbicara mengenai kebangkitan kedua. Saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang mati yang tidak percaya kepada Yesus. Dan saya belum menjelaskan tentang 1000 tahun. Apa yang dilakukan kita nanti. Saya jelaskan dulu orang yang tinggal, yang mati, akan dibunuh. Kita baca dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia.
Yeremia 25. Yeremia 25 ayat 33. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan mati bunuh di ladang. Bertobatlah saudaraku, Anda akan mati seperti binatang. Tuhan akan membunuh kalian. Kalian akan mati, tidak ada yang kebumikan pada hari terakhir. Mati begitu saja, tidak ada yang kuburkan. Manusia itu akan mati musnah, tidak ada yang berduka, tidak ada yang menangis, tidak ada. Semuanya yang mati tidak ada dimakamkan, tidak ada bergeletak begitu. Selama anak-anak Tuhan sudah diangkat 1000 tahun bersama-sama dengan Bapa di surga. Kalian yang tinggal di dunia, yang masih hidup akan mati binasa. Kita baca lagi Tuhan, anak-anak Tuhan. Baca dalam Yesaya. Yesaya 24, ayat yang pertama. Sesungguhnya Tuhan akan meneduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Pada waktu akhir zaman, dunia sudah tidak subur. Tandus semua. Manusia mati tidak ada yang tahu. Manusia yang mati adalah manusia yang tinggal di dalam dosa. Di dalam Yesaya 24, ayat yang ke-20. Bumi terhuyung-huyung, sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakan yang menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Orang-orang yang sekarang yang suka menghina, menghujat anak domba Allah, anak domba Paskah. Di dalam Keluaran 12 ayat 21, Yohanes 1 ayat 29, Anda menghina Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda yang belum dibaptis dan Anda belum ditebus dengan darah Yesus dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Tidak ada pengampunan bagi Anda. Di dalam Yeremia 23 hingga yang ke-27. Kita baca ya sama-sama. Bentar ya.
Sorry ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ada gangguan sedikit di studio. Bapak mau pulang. Untuk orang-orang yang mati yang tinggal. Orang-orang yang mati yang tinggal. Ya, yang mati kena bencana itu. Bertobat kalian sebelum Anda menjadi orang-orang yang mati. Sekarang ini Bapak mau mengingatkan, bertobatlah karena anak domba Allah, yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, yang menebus dosa Anda, sesuai dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagimu. Dalam Keluaran 12 ayat 21, inilah anak domba Paskah. Darah yang ditumpahkan sebagai darah perjanjian yang diperciki dalam Keluaran 24 ayat yang ke-8. Dan disitulah perjanjian baru. Dalam Yeremia 31 ayat 31 dan Lukas 22 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20. Yesus berkata, inilah darahku, darah penebusan bagi Anda semua. Yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobatlah supaya Anda mengalami kebangkitan pertama. Kalau Anda tidak mengalami kebangkitan pertama, berarti Anda mengalami kebangkitan yang kedua. Kita yang dibangkitkan pertama, Anda yang antri kedua ke belakangan. Ingat, makanya kalau Anda mulai saat ini, Anda ke gereja juga jangan suka duduk bagian belakang. Kalau sudah datang pertama, jangan duduk di belakang, duduk bagian depan. Mau ketawa Jo. Jadi yang duduk sekarang bagian belakang, maju ke depan ya, supaya duduk antri besok bangkit pertama. Begitu no. Bagaimana dengan orang yang setelah mati, setelah dihabiskan? Saya tadi firman Tuhan, Pak Bomo membaca. Ingat ya, ada nanti suatu saat, Pak Bomo akan khotbah tentang apa yang terjadi 1000 tahun. Bagaimana keadaannya orang 1000 tahun. Nah, kita baca dulu mengenai 1000 tahun. Pada waktu 1000 tahun, masa 1000 tahun ya, setelah masa 1000 tahun selesai, ingatnya ada episode kedua, Pak Bobong akan menceritakan, berbicara dan khotbah tentang 1000 tahun. Kita lewat dulu, nanti lama, bisa 1 minggu. Nah, pada waktu masa 1000 tahun, ya, 1000 tahun itu, iblis kan dirantai. Orang-orang mati kan sudah dihabiskan. Ada kebangkitan yang kedua. Yang pertama kan yang Tuhan dan Yesus datang. Nah, kebangkitan kedua itu iblis dilepas. Iblis dilepas karena apa? Orang yang mati, Abdul yang tidak percaya Yesus, mereka dibangkitkan. Semua mereka dibangkitkan. Iblis dilepas. Kita percaya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Nah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita anak-anak Tuhan, nanti Bapak mau menjelaskan ya, mengenai 1000 tahun yang apa yang kita lakukan dalam 1000 tahun itu. Tapi versinya berbeda. Malam hari ini Bapak menjelaskan kenapa iblis dilepaskan setelah 1000 tahun. Dan orang-orang yang mati tidak mengenal Yesus, mulai dari zaman Adam sampai kedatangan Yesus, mereka dimusnahkan, mereka bangkit yang kedua. Bangkitan kedua ya, bukan mereka bangkit 2 kali, enggak. Kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama, kami, anak-anak Tuhan, mengalami 1000 tahun. Dan 1000 tahun selesai, kami kan masih di atas 1000 tahun. Memerintah bersama Yesus. Yang di dalam dunia ini.
menyesatkan mereka, disitulah karena langsung iblis dilepaskan. Karena mereka dibangkitkan. Karena iblis mau menyesatkan kembali. Mereka dibangkitkan kembali, bagaimana? Tubuh mereka kembali. Seperti mereka bilang itu. Bukan mereka pesta. Tidak. Mereka dibangkitkan, iblis menyesatkan mereka lagi. Perhatikan ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Kita baca ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi orang yang mati itu dibangkitkan. Ingat ya, kalau ada yang khotbah bukan Alkitabiah, bilang nanti perang Rusia dengan Ukraina, terus seluruh dunia berperang, itu perang Gog dan Magog. Jangan dengar. Jangan dengar. Perang Gog dan Magog bukan di situ. Di sini akhir zaman. Setelah masa 1000 tahun. Iblis dilepas karena manusia yang fasik, manusia yang dibunuh oleh Tuhan. Mereka sudah mati, mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Setelah masa 1000 tahun. Iblis dilepas. Iblis datang lagi kembali. Menyesatkan mereka. Mengumpul mereka. Berperang dengan siapa? Berperang dengan siapa? Tunggu. Bapak Bobo, mereka berperang dengan siapa? Nanti Bapak Bobo buka ayat. Tunggu. Kita baca dulu ini. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Saudara-saudara terkasih, Anda coba bayangkan sekarang logika Anda. Penduduk manusia sekarang berapa miliar? Dari Adam dan Hawa. Apakah Anda bisa menghitung pasir di laut? Kalau Anda mengatakan sekarang, perang dunia ketiga, Israel, semua bangsa-bangsa perang, manusia bisa dihitung. Ya toh, ada sensus teknologi. Bagaimana Anda sekarang pakai sensus teknologi, Anda bisa tahu orang yang hidup dari zaman Adam dan Hawa. Betul toh? Amin saudara. Untuk itu firman Tuhan katakan dalam Wahyu 20 ayat ke-7. Iblis akan menyesatkan setelah 1000 tahun. Anak-anak Tuhan, ingat saya belum bicara ya. Saya belum bicara. 1000 tahun selesai. Sabar. Setelah 1000 tahun selesai, iblis akan dilepaskan dan dia akan menyesatkan orang-orang dari zaman Adam itu dibangkitkan. Tidak ada teknologi yang bisa tahu. Makanya firman Tuhan kasih tahu di situ mereka akan dibangkitkan dan disesatkan seperti pasir di laut. Ada yang bisa hitung pasir di laut? Amin saudara. Oke ya. Jadi jangan Anda mendengarkan orang berkata perang Israel, Rusia dan Ukraina adalah perang Magog. Salah. Tidak Alkitabiah. Amin saudara. Sebab selama 1000 tahun iblis di penjara. Setan tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada lagi orang, tidak ada lagi yang bisa ditipu oleh iblis. Tidak ada yang bisa ditipu. Tidak ada yang diperdayakan. Tidak ada orang yang bisa diperdayakan. Iblis tidak bisa lagi berdayakan. Makanya dia dirantai. Setelah mereka mati, dia dibangkitkan. Orang-orang mati itu dibangkitkan, baru iblis mulai cari dia orang. Pada orang. Iblis pegang-pegang pada orang. Mana mau pilih mana? Bangkit yang pertama atau bangkit yang kedua? Kalau bangkit yang kedua, nanti karena dibangkitkan, iblis kasih sesat Anda lagi. Pertanyaannya, iblis dengan orang-orang yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan, mereka berperang dengan siapa, Pak Bobo? Pak Bobo-nya aneh-aneh aja. Ini jawaban. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu menyepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Nah, di sini ayat firman Tuhan banyak yang bertanya. Di sini
seluruh bumi. Lalu mengepung perkemahan. Pak Bobo tadi baca ayat ini perjanjian lama. Bumi sudah dihabiskan. Tidak ada kota lagi, sudah tenggelam, sudah habis. Bagaimana caranya? Ini dia. Tunggu nanti Pak Bobo jelaskan. Amin, saudara. Penasaran ya? Kita lanjut kami besok lalu, Saka. Tidak ya, kita lanjut ya. Biar anak yang pegang-pegang, yo bisa ketawa sedikit. Supaya anak bisa pegang apa? Pegang itu kue, pegang begitu. Sabar dulu, lanjut dulu. Dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu mereka menyerang, mereka di seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota-kota dikasih itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi pada waktu mereka dibangkitkan dan iblis memimpin mereka menyerang. Nah, ini yang bertanya, Pak Bobo, kota kudus itu di mana? Kan sudah terangkat di surga. Orang-orang kudus sudah, baru mereka menyerang sama siapa? Bingung toh? Coba. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Pada waktu mereka dibangkitkan, kota kudus, Yerusalem, 1000 tahun ini turun. Orang-orang kudus turun ke dalam dunia. Ini ayatnya. Alkitabiah. Turun. Mereka mau menyerang kota kudus itu dan orang-orang kudus. Disitulah Tuhan menghanguskan mereka, hancurkan mereka, membakar mereka dengan api penyiksaan. Ayatnya di mana? Yang tadi di Wahyu 20 ayat yang ke-9. Mereka pada waktu menyerbu, mereka iblis melihat kota Yerusalem turun dari langit, yang anak-anak Tuhan hidup bersama dengan Yesus pemerintah 1000 tahun, turun ke dalam dunia. Nanti saya kasih ayat sebentar. Turun ke dalam dunia. Disitulah iblis melihat dengan orang-orang yang dibangkitkan, yang telah disesatkan, kematian kedua mereka dibangkitkan, yang akan mati ya, mereka menyerbu. Mereka menyerbu. Langsung Tuhan hancurkan mereka, membumi hanguskan mereka dengan api. Kita baca dalam Wahyu 20. Ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengebung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan api nabi-nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Pada waktu mereka mau menyerang, mereka dihanguskan. Iblis pun dibuang ke dalam api. Mereka semua dibuang. Menerima kematian kedua. Karena mereka tidak memiliki tubuh kemuliaan. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 hingga ke-55 yang tadi Pak Bobo bacakan. Mereka tidak mengalami, mereka tidak menerima. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman di malam
hari ini bahwa Anda akan dibaharui. Memakai tubuh kemuliaan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 hingga ke-55. Yang di rumah katakan amin. Pak Bombo, kematian kedua bisa dijelaskan, kah? Mari kita buka perjanjian lama. Katakan amin dulu. Oke? Kita buka dalam kitab Yehezkiel. Yehezkiel 28 ayat yang ke-18 hingga yang ke-19. Haleluya, haleluya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu, akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Anak-anak Tuhan yang akan turun dari langit dalam kota Yerusalem pada waktu iblis dengan orang-orang yang bangkit kedua kali, ya, yang bangkit yang tahap kedua, orang-orang yang tidak percaya, mereka akan dihabiskan. Orang yang dalam kota Yerusalem akan melihat mereka. Jangan Anda melihat orang senang yang Anda lihat orang senang di surga, sedangkan di Yerusalem, kota Yerusalem yang turun, sedangkan Anda yang lebih baik Anda yang melihat orang toh daripada Anda disiksa. Pilih mana? Bertobatlah cepat. Kita buka ayat, kita buka kitab Maliak. Kita buka Maliak 4. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti apian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang. Oh, orang itu firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Pasang telinga baik-baik ini. Pada waktu kota Yerusalem turun, iblis dan bangsa-bangsa yang tidak percaya Yesus Tuhan, yang dibangkitkan dari zamannya Adam, yang tidak percaya Tuhan, semua akan dikumpulkan dan dibakar seperti jerami. Hari Tuhan datang. Setelah masa 1000 tahun. Kita lihat bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Perhatikan ya. Pada waktu kebangkitan kedua orang-orang itu, ya, maksudnya bukan dibangkit, mereka bangkit dua kali, nyanda. Jangan salah paham ya. Kita kan bangkit pertama, mereka yang urutan kedua. Setelah masa 1000 tahun, mereka dibangkitkan, mereka akan kena bakar. Biar sampai akar-akarnya tidak ada. Jadi karena gigi masih ada tuh habis. Mungkin tulang ekor yang paling keras ya, itu habis. Jadi debu. Jadi kalau sekarang Anda yang suka bakar lagi, mati tak bakar dengan pesawat mungkin kena bom, baru tidak percaya Yesus. Aduh, tak bakar 2 kali nih. So gosong-gosong nih. Stop dulu percaya Tuhan Yesus ya. Kita baca ayat yang ketiga. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab
semesta alam. Jadi jangan salah tafsir lagi. Oh, itu Pak Bomo bilang, katanya nanti kalau kita turun dari Yerusalem, kota Yerusalem turun ke dalam dunia, nanti kita injak-injak debu. Tidak begitu, saudaraku. Jadi Anda itu seperti kita injak-injak debu di tanah, ya, maksudnya itu ya. Nah, ini sudah mulai intinya. Setelah iblis dan orang-orang yang tidak percaya dibuang ke lautan api, mereka dihabiskan di dunia dan mereka dibuang ke nyala-nyala api dalam neraka selama-lamanya. Bagaimana dengan orang-orang benar di dalam kota Yerusalem itu setelah masa 1000 tahun? Setelah kota Yerusalem turun, pertanyaannya, Pak Bomo, ada dunia baru kan? Setelah bumi dihabiskan, kan tidak dihancurkan. Jadi jangan percaya meteor mau jatuh kena bumi hancur. Ingat ya, jangan percaya. Anda percaya firman Tuhan kebenaran. Amin. Jangan percaya orang bilang meteor mau jatuh kena bumi. Anda, orang mana bilang, ya Anda bisa kuat. Edo deh, nggak salah bicara. Anda bafeto, dan mangar. Bagaimana